warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu, hari ini akan kita baca Al-Kabiratul Khamisah wasittun dan sekaligus Al-Kabiratus Sadisah wasittun, dosa besar yang ke-65 dan juga ke-66. Kenapa saya gabungkan? Karena isinya mirip-mirip. Yang Al-Khamisah wasittun yang 65 itu tarikul jamaah fayusalli wahdah min ghairi uzrin, tidak sholat jamaah tanpa uzur. Dan yang ke-66 itu al-israru ala tarki sholatil jum'ah wal jamaah min ghairi uzrin, hampir sama, yaitu terlalu sering tidak sholat jamaah dan berkali-kali tidak sholat jum'ah. Itu termasuk al-kabirah, termasuk dosa besar menurut kitab Az-Zahabi yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Berapa ayat dan hadis Rasulullah disebutkan di bab ini, yaitu diantaranya adalah hadis tentang sabda Rasul. Suatu saat dia menyampaikan pada para sahabatnya bahwa dia ingin untuk mewakilkan tugas mengimami itu kepada orang lain di sholat subuh. Sementara Rasul akan mengajak sahabat lainnya untuk mengumpulkan kayu bakar, dan kemudian Rasulullah akan berkeliling ke rumah-rumah para sahabat Rasul yang tidak sholat subuh. Nah, kayu bakar itu akan dipergunakan Rasulullah untuk membakar rumah-rumah para sahabat pengikut Rasulullah yang tidak ikut sholat jamaah. Itu betapa tanzir, peringatan Rasulullah SAW bahwa sholat jamaah itu perlu sekali untuk ditekankan. Kalau tanpa uzur sangat ditekankan Rasulullah untuk melakukan sholat fardu itu, sholat wajib itu dengan secara berjamaah. Ada juga hadis lain yang menyebutkan Rasulullah bersabda, la yantahina aqwamun an wada'ihimul jamaah aw la yahtumanallahu ala qulubihim summa la yakunanna minal ghafilin. Hendaklah orang-orang itu mengingatkan temannya, para pemimpin mengingatkan kaumnya agar jangan meninggalkan sholat jamaah. Atau kalau tetap itu dibiarkan, para jamaah meninggalkan sholat jamaah, umat di suatu komunitas tidak berjamaah sholat wajibnya itu, kata Rasulullah, la yahtiman, Allah akan yahtimanna itu mengecap orang yang tidak sholat jamaah itu sebagai orang yang ghafilin, orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak memperhatikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul bersabda, man tarakal jum'ah min ghairi udhrin wala dararin kutiba munafiqan fi diwanin la yumhi wa la yubdil wa la yubdal. Barang siapa yang tidak menghadiri Jumatan dengan sengaja tanpa uzur, maka ia, kata Rasulullah, kutiba munafiqon, tercatat sebagai orang munafik. Dan dia catatannya itu catatan yang tidak bisa dihapus, tidak digantikan. Begitu juga di judul yang berikutnya yang ke-66, berapa hadis disebutkan di situ, bahkan berapa ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam, yauma yukshafu an sakin wa yad'una ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad kanu yad'una ila sujudi wa hum salimun. Jadi ayat ini cerita tentang peristiwa di yaumil qiyamah di alam mahsyar, bahwa mereka orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah
itu nanti akan ada banyak kesulitan dihadapi ketika manusia saat itu digiring, diperintahkan oleh Allah, dikomando oleh Allah untuk menghadapnya. Maka mereka itu tidak akan bisa berdiri bangkit dari tempat duduknya, dan mereka sebabnya adalah karena mereka tidak memenuhi panggilan Allah ketika dipanggil untuk bersujud untuk menghadap Allah secara berjamaah itu. Kemudian yang lain juga ada sebuah hadis yang bisa dan penting kita renungkan, yaitu Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Dawud berkata, man sami'al munadi falam yamna'hu min ityanihi udhrun lam tuqbila minhu shalah allati shalla yani fi baitihi. Kata Rasul, barang siapa yang mendengar panggilan azan yang dimaksud, tetapi dia tidak punya uzur untuk menghadirkannya, tetapi tidak hadir menghadiri undangan atau panggilan azan itu, maka lam tuqbal minhu shalah. Salat yang ia lakukan sendiri di rumah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qila, ditanya Rasulullah, mal uzur ya Rasulullah, apakah uzur yang bisa menjadi alasan seorang mukmin itu tidak berjamaah? Qala khaufun au maradun. Alasan yang bisa diterima itu pertama takut, yang kedua sakit. Takut apapun, misalnya kemarin ketika ada COVID-19 itu takut kena wabah, atau takut karena lingkungannya tidak aman, teman-teman di Palestina misalnya, dia takut ada serangan mendadak dari Israel dan sebagainya. Ketika ada ketakutan itu uzur. Tetapi ketika tanpa uzur, kata Rasulullah, tidak sholat dilakukan di jamaah, maka lam tuqbila minhu shalah allati shalla yakni fi baitihi, tidak diterima sholatnya yang ia lakukan di rumahnya. Yang terakhir, hadis tentang seorang yang buta. Dia suatu saat menghadap Rasulullah SAW dan dia meminta dispensasi, keringanan. Ya Rasulullah, laisa li qaid yaqutuni ilal masjid. Ya Rasul, aku ini sudah tua dan aku bahkan tidak melihat dan tidak ada yang menuntun aku untuk hadir ke masjid. Fahli rukhsah anu sholliya fi baiti, apakah saya boleh untuk sholatnya tidak jamaah di masjid tetapi saya sholat di rumah saja? Farakhasalahu, maka Rasulullah memberikan rukhsah, memberikan dispensasi. Ya, karena kamu buta dan tidak ada yang menuntun kamu ke masjid, maka kamu boleh untuk sholat di rumah untuk dapat keringanan. Falamma walla, tetapi setelah orang itu pergi meninggalkan Rasul da'ahu, memanggil kembali. Faqala, maka Rasul bertanya, hal tasma'un nida bisolah, apakah kamu kalau di rumah mendengarkan ada panggilan azan, panggilan untuk sholat? Qala na'am, iya saya dengar ya Rasulullah. Faqala fa'ajib, maka Rasul kemudian mengatakan, kalau begitu kamu wajib memenuhi panggilan itu. Jadi cerita tentang seorang buta, karena dia buta untuk ke masjid tentu sulit, dan dia tidak punya orang yang membimbingnya, menuntunnya ke masjid, maka minta dispensasi keringanan. Ya Rasul, saya ini orang buta, tidak ada yang nuntun, maka sulitlah kalau saya ke masjid, boleh tidak saya sholatnya tidak di masjid, dapat keringanan? Maka kemudian Rasulullah, iya boleh, karena saudara punya uzur. Tetapi kemudian ketika orang ini pergi, dipanggil lagi oleh Rasulullah, wahai fulan, di rumah kamu dengar ada azan tidak? Maka orang itu jawab, iya dengar ya Rasulullah setiap waktu sholat itu. Kemudian Rasulullah meralat dispensasi yang ia berikan, rukhsah yang ia berikan, maka Rasulullah kemudian memerintahkan, fa'ajib, tetap kamu wajib mengabulkannya. Para bapak dan ibu yang saya hormati, Islam itu agama yang sangat memerintahkan kita untuk selalu banyak berjamaah dalam banyak hal, apalagi dalam hal sholat.
para imam madhab, para ulama memang tidak sepakat bahwa sholat jamaah itu fardu ain, bahwa sholat berjamaah itu harus, apalagi yang punya uzur. Tetapi ada beberapa imam, beberapa ulama yang mewajibkan. Di antaranya adalah yang berdalil kepada tadi, kalau orang tidak punya uzur kok sholatnya tidak berjamaah bagi laki-laki, maka lam tuqbila sholatuhu, tidak diterima sholatnya. Betapapun tidak semua ulama sepakat bahwa sholat wajib itu harus berjamaah, maka sunnah Islam mendorong setiap kita untuk bagaimana melakukannya di masjid, karena betapa hikmah dari sholat jamaah, dari sholat ketika kita lakukan secara berjamaah itu sangat luar biasa, sangat banyak. Di antaranya adalah pahalanya jelas berlipat 27 kali. Yang kedua itu kita bisa silaturahim. Yang ketiga, ketika ada majelis taklim jelas kita tambah ilmu dan lain-lainnya, termasuk misalnya ada persoalan-soalan yang mungkin antar sesama kita bisa sharing, itu juga manfaat-manfaat yang bisa kita peroleh. Karena itu masjid-masjid yang ada di lingkungan kita, mari kita giatkan untuk bisa ada sholat jamaah tiap waktu wajib, dan kita berikan pengertian kepada kita semuanya bahwa sholat jamaah itu afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa isyrina darajah, lebih utama dan memang banyak sekali keutamaannya dibanding kalau kita melakukannya sendiri di rumah kita masing-masing. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.